Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Success and Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Nah, untuk mereview perdagangan sepanjang hari ini sudah terhubung bersama kami ada Bapak Hendry Setiadi, merupakan founder dari Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, apa kabar Pak? Luar biasa, Pak David. Selamat sore. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak Hendry. Ya, setelah libur panjang akhir pekan, Pak Hendry, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, Pak. Mengalami penguatan tipis di penutupan sesi kedua hari ini, hanya di 0,08%. Tarik-menarik beberapa sektor, Pak Hendry. Yang menarik adalah yang menjadi pemberat bagi ISG, konsumer, ada MSP dan gudang garam, dengan mengalami koreksi yang cukup dalam. Sementara ini cukup diimbangi oleh perbankan big cap, meskipun tidak merata, karena BMRI hari ini banyak dilepas oleh asing dan ditutup di zona merah. Sementara untuk dari BBNI dan BBRI ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, bagaimana analisis Anda di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Ya, jadi hari ini kelihatan ya bahwa IHSG tetap Pak mempertahankan posisinya di zona hijau ya, walaupun menguatnya agak tipis ya, itu hanya 4 poin saja. Nah, kemudian kalau untuk sektor-sektornya, kita lihat bahwa sektor finance itu kan memang sudah bergerak cukup signifikan ya naik ya, yaitu dari akhir bulan Mei ya. Jadi wajar kalau saya lihat hari ini terjadi aksi profit taking, dan tadi yang disebutkan oleh Pak David seperti BMRI, BBCA, BNI dan sebagainya ya, itu kelihatannya memang cenderung bergerak agak sideways ya, karena ada saya lihat beberapa pelaku pasar terutama investor asing melakukan aksi profit taking. Baik. Support berapa yang harus diwaspadai Pak Hendry dengan posisi perdagangan hari ini dengan mengalami penguatan tipis saja di 0,08%? Ya, jadi kalau untuk IHSG sendiri itu confirm masih berada di zona hijau ya. Jadi kalau untuk supportnya itu bisa diperhatikan yaitu di level 5.000 ya, 5.000 ya. Kemudian kalau untuk level resistennya ya, level resistennya itu tipis ya, yaitu di 5327 ya, 5327. Supportnya di 5.000, resistennya ada di 5327. Yes. Baik, dengan posisi penutupan penguatan tipis di sesi kedua hari ini, Pak Hendry, bagaimana proyeksi untuk perdagangan esok hari? Ya, kelihatannya besok tetap kita optimis bahwa IHSG akan melanjutkan penguatan kembali, karena didukung kita lihat sektor kebanyakan sektor ya itu rata-rata mendukung IHSG ya, termasuk sektor mining dan sebagainya ya. Jadi besok bagi yang sudah masuk posisi terutama di sektor mining, walaupun udah kenaikannya cukup signifikan, masih layak di hold. Nah, justru kita lihat ada peluang bagi beberapa sektor ya, terutama di consumer infrastructure yang hari ini mungkin ya mengalami koreksi ya, itu bisa kita cermati dan kita bisa masuk posisi kembali atau tambah posisi untuk perdagangan besok. Baik, yang menarik juga saham-saham logam emas hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak Hendry. Tapi sebelum kita bahas, sudah ada telepon yang masuk, Pak. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Giantoro, Bandung, Pak. Oke, Pak Giantoro, sudah ada Pak Hendry di sini. Pak Giantoro, silakan, Pak. Selamat sore, Pak Hendry. Sore, Pak Giantoro. Iya, Pak Hendry, saya butuh analisa 3 saham saya yang baru saya beli hari ini. Untuk keras di harga 370 Pak, keras. Ya. Untuk raja 110. Sama BBKP hari ini kan ke arah, Pak. Saya punya modal di 195. Oke. Support resistennya berapa, Pak? Baik, jangka pendek ini, Pak. Jangka pendek aja, Pak, dalam seminggu ini, Pak. Oke, baik. Itu saja, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak David. Terima kasih, Pak Hendry. Terima Selamat kasih, sore. Pak Giantoro yang ada di Bandung. Tapi sebelum kita jawab, Pak Hendry, untuk Pak Giantoro di Bandung, untuk saham-saham logam komoditas emas, Pak, ini harga emas juga kembali mengalami koreksi, dan ini direspon cepat juga oleh saham-saham yang ada di sektor ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. UNTR, MDKA, kemudian juga ada Antam, Pak. Iya, Pak David. Ya, jadi kita tahu bahwa kalau
saham-saham yang berbasis logam mulia, yaitu udah memang kenaikannya sangat signifikan ya. Jadi hari ini walaupun terjadi koreksi, saya pikir wajar ya, karena sekali lagi kenaikannya sudah cukup signifikan. Jadi kalau untuk saham-saham seperti tadi Antam ya, itu untuk investasi jangka panjang itu masih bisa di hold. Nah kemudian kalau untuk investasi trading jangka pendek, nah kelihatannya kalau memang udah mencapai target profit ya, boleh dilepas bagian kemudian dialokasikan ke emiten-emiten di sektor consumer infrastructure yang hari ini mengalami koreksi. Baik. Sudah ada telepon yang masuk lagi. Pak Henry, kita akan coba sapa kembali. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore, dengan Hidayat, Bapak di Jakarta. Baik, Pak Hidayat, sudah ada Pak Henry, Pak. Silakan, Pak Hidayat. Selamat sore, Pak Henry. Saya baru masuk di Astra ASI di 5.300. Mohon analisanya untuk minggu ini, Pak. Oke. Baik, itu aja. Baik, ditunggu Pak Hidayat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hidayat yang ada di Jakarta, Astra Internasional di 5.300. Pak Henry. Ya, Pak David. Ya, cukup banyak pertanyaan masuk Pak. Setelah kita review perdagangan dan proyeksi untuk perdagangan esok hari, kemudian juga tadi sudah kita bahas untuk saham-saham yang berbasis logam emas, kita akan coba jawab pertanyaan satu persatu nih Pak Henry. Ada Pak Giantoro di Bandung sudah ambil posisi pada keras 370, Raja di 110, BPKP di 195, support dan resistennya untuk minggu ini. Pak Henry, mungkin ke keras dulu. Pak Henry, analisis Anda? Baik, terima kasih Pak David. Ya, Pak Giantoro dari Bandung tadi ya, terima kasih Pak untuk partisipasinya. Kalau untuk keras hari ini kan kita lihat udah mengalami kenaikan ya 1,08%, ditutup tadi di posisi 374. Nah bagi yang sudah masuk posisi ini layak masih untuk di hold karena confirm ya masih berada di zona hijau. Ya jadi perhatikan saja untuk support terdekatnya itu di 350 untuk support terdekatnya. Kemudian dengan rata-rata perdagangan keras itu per hari sekitar Rp25. Perhatikan untuk level resistennya itu di 424 untuk keras. Oke, 424 resisten dari keras di hold saja untuk Pak Giantoro yang ada di Bandung yang sudah ambil posisi di 370. Masih ada Raja, PPKP, kemudian juga Astra Internasional, Pak Hidayat di Jakarta. Dan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif Pak Henry cukup banyak pada hari ini. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan bersama kami. ID Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di ID Second Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif di telepon interaktif kami dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Henry Setiadi untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi Anda. Pemirsa, di antaranya adalah ada Jasa Marga, ICBP direkomendasikan buy, sementara dari perbankan Big Cap, BBRI dan BBCA direkomendasikan hold. Ini beberapa saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari. Jasa Marga buy, ICBP buy, BBRI hold dan juga BBCA juga direkomendasikan hold. Ini BBRI hold untuk perdagangan esok hari. Pak Henry. Halo Pak Henry. Ya, Pak David, halo. Ya, kita lanjutkan kembali Pak, menjawab pertanyaan dari Pak Giantoro yang ada di Bandung. Keras tadi sudah kita bahas, Raja sudah ambil posisi di 1110, Pak Henry, analisis Anda. Ya, kalau untuk Raja, ini kecenderungannya bergerak sideway ya. Jadi kalau udah masuk posisi, perhatikan level supportnya, yaitu di 107, ya 107 untuk Raja. Kemudian tadi karena ditutup di 109 ya, jadi besok harus dilihat apakah kembali rebound atau melanjutkan koreksi. Jadi kalau misalkan terjadi koreksi lebih lanjut, perhatikan selama berada di level supportnya 107 ya, ke atas itu masih bisa di hold. Tapi kalau sudah break di bawah 107, either di cut loss, ya tergantung trading plan Pak Giantoro, atau perhatikan level support berikutnya, yaitu di 94. Baik, Raja untuk Pak Giantoro yang ada di Bandung. Masih ada BPKP, Pak Henry di 195 hari ini juga mengalami penguatan signifikan dari Bank Bukopin. Tapi sebelum kita jawab, kita akan coba sapa penelpon kembali Pak Henry. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore, ya. David, dengan Bambang dari Bandung. Silakan Pak Bambang, sudah ada Pak Henry, Pak. Selamat sore Pak Henry. Saya mau nanya satu saham aja, Bank BNI, Bank Negara. Entry levelnya berapa,
Analisa support resistennya bagaimana, saya belum punya, mau beli. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang yang ada di Bandung. Sebelum kita jawab Pak Henry, BPKP Pak sudah ambil posisi di 195, donasi dari Pak Giantoro yang ada di Bandung. Pak Henry, hari ini untuk BPKP juga mengalami penguatan signifikan dan sudah menembus arah nih Pak, 34,01% dan berada di level 264. Kalau kita lihat dari posisi entry atau posisi beli Pak Giantoro ada di 195. Ini sudah mengalami profit yang cukup besar Pak Henry. Analisis Anda? Ya, kalau untuk BPKP hari ini naiknya sangat signifikan ya, sudah 34%, kemudian di 264 ya ditutup ya. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah level resisten berikutnya, yaitu apakah BPKP ini mampu menembus level resisten itu di 282. Jadi kalau misalkan sudah masuk posisi, kalau memang tujuannya untuk jangka panjang ya masih layak untuk di hold. Tapi kalau misalkan untuk trading harus kembali lagi kepada trading plan daripada Pak Giantoro ya, karena ini udah naik jauh di atas harga entry tadi ya. Ya, jadi saran saya kembali lagi ke trading plan Pak Giantoro seperti apa. Baik, lebih disiplin terhadap trading plan ya untuk Pak Giantoro sudah mengalami penguatan signifikan. Jangan sampai nanti setelah profit yang cukup besar tiba-tiba mengalami koreksi yang cukup dalam. Disiplin begitu ya Pak? Iya, benar Pak. Oke, Pak Giantoro yang ada di Bandung. Kemudian juga ada Pak Hidayat di Jakarta. Astra Internasional, Pak Henry 5.300. Analisis Anda? Ya, untuk Astra Internasional kita lihat hari ini mengalami koreksi ya, yaitu boleh bilang nggak naik nggak turun ya, di level pembukaannya tadi 5.300. Jadi kalau untuk Astra ya kita lihat kalau Astra ini confirm ya masih berada di zona hijau ya. Yang harus diperhatikan di sini adalah untuk level resist bagi yang sudah masuk posisi, yaitu di 5550 untuk Astra. Kemudian level supportnya yaitu di 4.900. Ya. Baik. Proyeksi Anda untuk Astra sampai dengan akhir tahun seperti apa Pak Henry? Ya, kalau untuk Astra kelihatannya bergerak lebih ranging ya. Jadi kalau misalkan sampai akhir tahun kita lihat dengan rata-rata pergerakan Astra itu per harinya itu sekitar 160 sampai dengan 180 rupiah ya. Kelihatannya kalau misalkan sampai dengan akhir tahun kita harus lihat dulu apakah dia mampu ya untuk break resistennya di atas 5.550. Jadi kalau misalkan sudah berhasil bisa break di atas 5.550, dia akan berpotensi ya kembali lagi ke level setidaknya itu di atas 6.000. Baik. Pak Hidayat di Jakarta, semoga bisa menjadi referensi. Kita beralih ke Pak Bambang yang ada di Bandung. BBNI ingin masuk entry levelnya Pak Henry, dan kebetulan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kita juga mempertanyakan saham yang sama Pak. Mohon info untuk BBRI dan BBNI. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasinya. Kebetulan BBRI tadi juga Anda rekomendasikan. BBNI terlebih dahulu Pak ingin masuk, Anda rekomendasikan tidak Pak Henry? Ya, kalau untuk BBNI bagi yang belum masuk posisi, ya ini hari kan ditutup di 5.100 ya, kenaikannya tipis 0,99%. Ya sebenarnya boleh masuk di any price ya, tergantung nanti besok apakah market dibuka melanjutkan penutupan hari ini. Jadi kita lihat kalau untuk BBNI dengan rata-rata pergerakan per harinya sekitar 190 sampai dengan 200 rupiah, ini berpotensi ya bagi BBNI ini untuk break. Ya berpotensi untuk BBNI ini untuk break resistennya 5350 ya. Baik, lanjut ke BBRI Pak Henry. Oke, kalau untuk BBRI mari kita lihat. Tadi juga masuk ke dalam saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak? Ya, BBRI ya. Ya, BBRI juga confirm masih bergerak uptrend ya. Jadi bagi yang belum masuk posisi, kita lihat BBRI ini hari ini ditutup menguat 2,24% di 3640 ya. Boleh masuk di any price pada perdagangan besok ya, selama market dibuka melanjutkan penutupan hari ini 3640. Ya, jadi perhatikan saja level resistennya itu di 3650 itu harga high hari ini. Kemudian level supportnya yang terdekat itu di 3280. Baik. Ya, jawaban untuk Pak Bambang di Bandung, kemudian juga tadi tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Henry.
tidak menyebutkan nama dan lokasi juga, tapi BRPT ini Pak, support dan resisten serta tren untuk jangka menengah, di mana pada penutupan sesi kedua hari ini, BRPT mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Henry, minus di 2,70% dan ditutup di level 900. Sementara penanya yang masuk ini tidak menjelaskan apakah sudah ambil posisi atau belum nih Pak. Tren jangka menengah Pak untuk BRPT. Ya, kalau untuk BRPT secara tren ya, dia lebih cenderung sideway to downtrend ya. Jadi belum ada indikasi untuk balik posisi ya. Dan hari ini kita lihat juga kembali lanjutkan koreksi minus 2,7% ya, ditutup di 900. Jadi kalau untuk BRPT bagi yang belum masuk posisi lebih bersabar dan lihat apakah dia mampu menguji level supportnya yaitu di 900 ya, di level 900 yaitu penutupan hari ini. Jadi harus dilihat besok. Jadi kalau dibuka di atas 900 boleh masuk posisi. Kemudian kalau misalkan kembali koreksi, yaitu diperhatikan level support berikutnya ini cukup dalam di 456 kalau untuk BRPT. Oke, 456 level stop loss yang bisa diperhatikan. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Henry. Ada Pak Antoni di Tangerang Selatan. Untuk Pegas, arah dan trennya masing-masing. Hari ini Pegas ditutup di zona hijau di 0,77% di level 1315, sempat menyentuh ke level tertingginya di 1335. Secara intraday tradingnya hari ini, Pak Henry, analisis Anda untuk Pegas. Ya, thank you Pak Antoni partisipasinya. Kalau Pegas confirm ya masih berada dalam keadaan uptrend di zona hijau. Jadi yang bagi sudah masuk posisi ini masih layak di hold. Kemudian perhatikan level supportnya untuk Pegas itu di 1205. Kemudian kalau untuk level resistennya ini masih berpotensi ya terus bergerak naik, dan level resistennya perhatikan di 1465. Oke, Pegas untuk Pak Antoni di Tangerang Selatan. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Pak Henry, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemirsa telah bersama kami, ADS Succession Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir di ADS Succession Closing, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, Pak Henry. Ya, Pak Desip. Ya, waktu kita cukup terbatas, Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Untuk perkebunan ini ada Ali, Pak Henry. Trennya untuk 1 minggu ke depan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Untuk Ali secara sektor juga tertekan, Pak. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan untuk entry kepada saham-saham tertentu termasuk Ali, Pak Henry? Ya, terima kasih Pak Desip. Kalau untuk ALI memang kita lihat ya itu kenaikannya sudah signifikan ya dari hari-hari sebelumnya. Jadi hari ini koreksinya wajar. Jadi bagi yang sudah masuk posisi jangan panik selling ya. Itu perhatikan untuk level supportnya yaitu di 9025 ya, masih jauh 9025 ya. Kemudian dengan rata-rata pergerakan ALI itu per harinya sekitar Rp400 ya. Itu yang harus dicermati kembali adalah level resistance berikutnya ya, masih cukup jauh, yaitu di 10.825. 10.825. Kalau ingin entry, Pak? Kalau untuk entry, perhatikan besok. Apakah pada saat market dibuka, itu diperdagangkan at least di closing hari ini, yaitu di 99.50. Ya, jadi selama market dibuka di atas closing hari ini, boleh masuk di any price ya. Karena sekali lagi hari ini koreksi wajar ya. Baik. Kemudian ingin masuk juga kepada beberapa konstruksi PTPP dan juga Wika ini. Anda rekomendasikan tidak, Pak Henry? Untuk PTPP ya, untuk PTPP sendiri hari ini sudah naik cukup signifikan juga, 2,46%, ditutup di 10.40. Nah, jadi kalau untuk PTPP bagi yang mau masuk posisi besok, selama market dibuka di atas 10.40, penutupan hari ini boleh masuk di any price ya. Karena PTPP ini sudah cukup ya, downtrend dan ranging ya. Jadi untuk PTPP ada potensi dengan rata-rata pergerakan pengharinya sekitar 40 sampai dengan Rp50 kembali at least ya di atas harga 1.100. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada Clara yang ada di Bandung, BBRI tadi juga sudah kita bahas, Pak Henry. Kita akan coba sapa juga, ada Juli di Jakarta dari properti CTRA, Pak Henry. Ketinggalan mau beli besok, apakah masih layak? Analisis Anda, CTRA, Pak Henry. CTRA ya berarti ya, Ciputra Development ya. Ya, kalau hari ini belum masuk posisi,
hari ini kan sudah ditutup menguat ya di 3,52%, ditutup di 735 ya. Ini masih bisa ya tetap masuk di any price ya, any market price, dan kemudian diperhatikan ya level resistance-nya yang sudah masuk posisi di 610, 610, kemudian level support-nya itu di 570 untuk CTRA. Oke. Dengan target price, Pak Henry, bisa diulang kembali? Target price bisa di set di 810, yaitu level resistance-nya. Ya. Baik. Jawaban tadi untuk dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tadi sudah kita bahas, terkait juga untuk dari properti ada CTRA, dan semoga bisa menjadi referensi. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Henry, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, ada Ultra Jaya ini Pak, ULTJ, hari ini juga menguat di 8,48%, ditutup di level 1790, sempat menduduki posisi 2020 Pak, dari intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis Anda untuk ULTJ? Ya, untuk ULTJ ini memang ya udah lama ya bergerak ranging, dan sebetulnya resisten yang terkuatnya itu di 1690, dan hari ini sudah ditembus ya, dan ditutup di 1790, yaitu mengalami penguatan 8,48%. Nah, bagi yang sudah masuk posisi itu diperhatikan untuk level resistennya, yaitu di 2020, level high yang terbentuk hari ini. Kemudian bagi yang belum masuk posisi, ingin masuk kembali posisi, lebih bersabar ya, ada kemungkinan besok mengalami aksi profit taking, dan coba dilihat apakah besok itu mampu diperdagangkan di atas 1650 ya, yaitu level support. Baik. Kita beralih ke Ibu Restuti di Tangerang Selatan ini, dari produsen rokok Pak Henry, HMSP, ambil posisi di 1725, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan juga menjadi pemberat bagi IHSG, ditutup di level 1710 minus di 2,29. Ibu Restuti ada di 1725 Pak, nyangkut di atas nih tampaknya. 1710, apakah direkomendasikan averaging down atau lebih kepada hold saja Pak Henry? Ya, HMSP secara tren itu bergerak ranging ya. Jadi bagi tadi Ibu Restuti ya? Restuti di Tangerang Selatan. Ibu Restuti ya, thank you Bu untuk partisipasi bagi yang sudah masuk posisi. Ya, hari ini ditutupkan di 1710 ya, mengalami koreksi sekitar 2% ya. Diperhatikan untuk level supportnya 1615. Jadi selama di perdagangan di atas 1615 masih boleh hold Bu Restuti. Oke, level support yang bisa diperhatikan 1615. Belum direkomendasikan averaging down ya Pak? Ya, jadi lebih bersabar ya. Apakah dia besok kembali koreksi ya? Kelihatannya akan menguji level supportnya di 1615 ya, dan bisa masuk posisi di level tersebut ya. Averaging down juga di level tersebut Pak? Iya, betul ya. Karena HMSP tidak dalam keadaan downtrend ya, hanya ranging ya. Jadi tergantung trading plan-nya. Ya, boleh masuk posisi kembali di level support tadi ya. Ya, selanjutnya Ibu Kori di Siantar, Medco. Analisis Anda Pak Henry, hari ini juga menguat signifikan 1165, ditutup di level 575. Singkat saja Pak, untuk Medco. Baik. Ya, untuk Medco, bagi yang sudah masuk posisi, itu perhatikan level supportnya di 515 ya, yaitu level low hari ini. Dan kemudian level resistance-nya, perhatikan ya apakah besok mampu melanjutkan penguatan, yaitu di atas level 575 ya, dan berpotensi kalau misalkan break di atas 575 kembali menguji level resistance berikutnya di 695. Baik, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan lain yang juga menanyakan saham yang sama. Terakhir Antam, Pak Henry, singkat saja, sudah ambil posisi di 800 hari ini, mengalami tekanan, level 800 sudah ditinggalkan oleh Antam. Analisis Anda untuk ke Antam? Ya, kalau untuk Antam, Kompom ya masih berada dalam keadaan uptrend ya. Jadi hari ini bagi yang sudah masuk posisi jangan panik selling, karena koreksinya hanya koreksi wajar ya. Jadi perhatikan saja level supportnya untuk Antam di 770. Sekali lagi 770. Kemudian untuk level resistance-nya di 865. 865. Iya. Yang sudah ambil di 800 dengan koreksi hari ini di hold saja Pak Henry.
Ya, di hold saja, karena hari ini koreksinya koreksi wajar ya, karena kenaikannya memang udah cukup signifikan. Perhatikan aja level di 770 ya, selama di atas 770 masih safe untuk di hold. Baik, Pak Henry, pembahasan dari Antam tadi mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, Pak Henry, tapi saya mencoba mengambil salah satu saham dari satu pertanyaan yang kebetulan pertanyakan beberapa saham supaya lebih mewakili dan terbahas semua. Terima kasih Pak Henry sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu dan semoga bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, pemirsa IDX Channel. Dan pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita. Akhirnya saya David San, Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.